Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai filsafat serta aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan sebagai tugas filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Prof. Tike. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putu Ekayanti dengan NIM 252906107 Program Studi Pendidikan IPA Program Pasca Sarjana. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dan cabang filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat bermakna cinta akan kebijaksanaan atau dapat diartikan sebagai cinta secara mendalam akan kebenaran, atau yang sering disebut dengan love of wisdom or love of the vision of truth. Kebijaksanaan dikenal sebagai suatu yang bersifat benar, baik, dan adil. Orang yang berfilsafat disebut dengan filosof, adalah orang yang mencintai kebenaran, berilmu, berpengetahuan, dan bijaksana. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Adapun cabang filsafat yaitu filsafat ontologi, filsafat epistemologi, filsafat aksiologi. Untuk pembagiannya, di sini khusus akan membahas tentang filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang secara khusus mengkaji hakikat pendidikan termasuk dasar, tujuan, nilai, metode, dan implikasinya terhadap perkembangan manusia serta kehidupan masyarakat. Di mana fungsinya yaitu memberikan landasan teoritis, menjadi sarana pengujian ilmiah, merefleksi, menguji, serta mengkritisi asumsi dari ilmiah. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang aspek ontologi. Cabang filsafat yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada. Dalam konteks filsafat pendidikan, ontologi mempersoalkan hakikat manusia, hakikat ilmu, dan hakikat pendidikan itu sendiri. Pertanyaannya, ontologis biasanya berupa apa yang dimaksud dengan pendidikan, apa hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Fungsi aspek ontologi. Yang pertama yaitu memberikan landasan hakikat, membantu memahami dasar keberadaan manusia sebagai makhluk yang perlu dididik. Yang kedua, menentukan arah pendidikan, membantu merumuskan tujuan pendidikan sesuai dengan hakikat manusia. Yang ketiga, yaitu mendasarkan teori dan praktik menjadi pijakan bagi perumusan teori pendidikan, kurikulum, metode, dan sistem pembelajaran. Nah, di sini contohnya adalah manusia dipandang sebagai makhluk berpikir. Selanjutnya, saya akan membahas tentang aspek epistemologi, yaitu dalam filsafat pendidikan adalah kajian tentang hakikat pengetahuan, meliputi asal-usul, sumber, ruang lingkup, serta kebenaran pengetahuan yang diperoleh melalui proses pendidikan. Epistemologi menelaah bagaimana manusia memperoleh, mengembangkan, dan memvalidasi pengetahuan. Fungsi dari aspek epistemologi yang pertama adalah memberikan dasar pemahaman mengenai cara memperoleh pengetahuan yang benar dalam pendidikan. Yang kedua, menjadi landasan dalam menentukan metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah membantu membedakan pengetahuan yang relevan dan bermanfaat dari yang tidak benar atau keliru. Nah, di sini contohnya yaitu penerapan metode diskusi, eksperimen, dan inquiry. Selanjutnya yaitu tentang aspek aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, kegunaan, serta tujuan pengetahuan. Dalam filsafat pendidikan, aksiologi menelaah nilai-nilai yang menjadi dasar, arah, dan tujuan pendidikan, baik nilai moral, etika, maupun nilai praktis dalam kehidupan.
Di sini ada pun fungsi dari aspek aksiologi. Yang pertama yaitu memberikan landasan nilai yang harus ditanamkan melalui proses pendidikan. Yang kedua, menentukan arah dan tujuan pendidikan agar sejalan dengan kebutuhan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam pemilihan isi kurikulum, metode pembelajaran, dan sikap pendidikan. Contoh pendidikan karakter yang menanamkan nilai kejujuran. Tanggung jawab dari peserta didik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.